Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran teks prosedur kali ini yaitu untuk kelas 11 SMA. Apa sih yang dimaksud dengan prosedur? Prosedur atau petunjuk-petunjuk itu antara lain ada yang menyebutkan kiat, trik, resep, cara jitu, dan lain-lain. Namun dalam hal ini sebut saja semua petunjuk dengan istilah prosedur. Sebelum memulai teks prosedur ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Penting sekali bagi kita untuk mempelajari agar kita dapat mudah pula di dalam memahami bahwa bisa membuatkannya. Dengan demikian kita dapat memberikan penjelasan kepada teman, kerabat, dan orang lain mengenai cara berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan benar. Dalam pelajaran teks prosedur ini kita akan membahasnya. Secara umum teks prosedur dibentuk oleh bagian tujuan, tahapan, langkah-langkah kegiatan, dan penegasan ulang. Unsur itu pula yang tampak pada teks prosedur yang berjudul cara mudah mengambil uang melalui ATM. Maksudnya, tujuannya adalah sebagai pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Contoh, dalam teks, namun bagi yang belum pernah mengambil uang melalui ATM pasti membutuhkan panduan, sehingga hal-hal yang menakutkan tadi tidak akan terjadi. Itu yang di tujuan pertamanya pada paragraf pertama. Kemudian pada paragraf kedua dan ketiga, tahapan atau langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan. Langkah-langkah atau petunjuk kegiatan yang ada di dalam teks yaitu langkah-langkah bagaimana kita dapat mengambil uang melalui ATM. Kemudian penegasan ulang yang ketiga yaitu harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Penegasan ulang dalam teks itu terdapat pada bagian akhir yaitu sebagai berikut. Sangat mudah bukan cara mengambil uang melalui ATM? Tidak perlu repot-repot, yang penting tidak tergesa-gesa. Ikuti langkah-langkah dengan tepat, maka semua akan berjalan dengan lancar. Jika uang di ATM tidak bisa diambil, mungkin saldo Anda sudah mencapai batas minimal saldo bank. Itu ya untuk teks prosedur. Jadi diperlukan tujuan, langkah-langkah, kemudian ada penegasan ulang. Untuk lebih jelasnya apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Marilah kita lihat PPT yang akan dijelaskan. Silahkan mendengarkan dan menyimak PPT di bawah ini. A. Instruksi dan informasi dalam teks prosedur. Definisi dan ciri-ciri teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur, cara menentukan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Pengertian teks prosedur dan ciri-cirinya. Teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Berikut ciri-ciri teks prosedur. 1. Berisikan langkah-langkah. 2. Disusun secara informatif. 3. Dijelaskan secara terperinci. 4. Bersifat objektif. 5. Menggunakan syarat atau pilihan. 6. Kalimat jelas, logis, dan singkat. Jenis-jenis teks prosedur. 1. Teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. 2. Teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. 3. Teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Tahapan-tahapan dalam teks prosedur
ditandai dengan kalimat imperatif karena mengandung banyak perintah. Teks prosedur juga dapat berupa kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif berisi pernyataan. Kalimat tersebut berfungsi memberi informasi. B. Pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Tahapan dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur. Merancang pernyataan umum dalam teks prosedur. Teks prosedur memiliki dua bagian utama berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur dapat berisi tujuan teks prosedur. Merancang tahapan-tahapan dalam teks prosedur. 1. Menentukan topik prosedur yang akan disusun. 2. Mengumpulkan sumber informasi. 3. Mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. 4. Menyusun teks prosedur secara utuh. C. Struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur, kaidah kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur. D. Penyusunan teks prosedur. Menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Menyajikan kembali dan merevisi teks prosedur yang telah disusun. Langkah-langkah menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur, tujuan, langkah. Langkah-langkah. Langkah merevisi teks prosedur yang telah disusun. Pembahasan teks prosedur sudah selesai. Sebelum pembelajaran ini selesai, Ibu akan memberikan latihan untuk membuat teks prosedur. Apabila teks prosedur itu kita perhatikan dengan cermat, di dalamnya terdapat sejumlah informasi berupa pernyataan umum dan informasi tentang tahap-tahap kegiatan. Jadi, yang harus dipahami oleh kalian, untuk membuat teks prosedur itu, buatlah langkah-langkah dari awal sampai akhir. Kenapa harus seperti itu? Karena tujuan teks prosedur ini untuk memberitahukan kepada orang lain bagaimana cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang benar. Jadi langkah-langkahnya itu harus berurutan, tidak terbolak-balik. Oleh karena itu, tugasnya adalah mencari satu teks prosedur, misalnya cara membuat makanan, dari mulai bahan, alat-alat yang digunakan, dan cara membuatnya. Contoh nasi goreng atau yang lainnya silahkan. Atau bisa juga teks prosedur untuk pembuatan sesuatu, misalnya membuat KTP, apa saja syarat-syarat yang diperlukan, atau membuat kartu ATM di bank. Jadi kamu gambarkan secara mendetil langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Silahkan memilih salah satu, boleh cara pembuatan sesuatu atau tip dan trik ya untuk membuat sesuatu juga. Silahkan ditulis di buku bahasa Indonesia, kemudian dikumpulkan kepada Ibu. Di akhir pembahasan ini tentang teks prosedur sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh dalam teks prosedur. Namun, bagi yang belum pernah mengambil uang melalui ATM pasti membutuhkan panduan, sehingga hal-hal yang menakutkan tadi tidak akan terjadi.
Kalimat tersebut berisi tujuan untuk memberikan panduan atau petunjuk kepada masyarakat bagaimana cara mengambil uang melalui ATM. Yang kedua, tahapan atau langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan. Langkah-langkah atau petunjuk kegiatan yang ada dalam teks yaitu langkah-langkah bagaimana kita dapat mengambil uang melalui ATM. Hal itu ditujukan pada teks tersebut, tepatnya pada paragraf kedua dan ketiga. Paragraf tersebut menunjukkan langkah-langkah tentang cara mengambil uang melalui ATM. 3. Penegasan ulang yaitu harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Penegasan ulang dalam teks itu terdapat pada bagian akhir teks yaitu sebagai berikut. Nah, itulah teks prosedur yang kita contohkan. Nah, sekarang untuk tugasnya buatlah satu tip atau trik ya teks prosedur, misalnya cara merawat bunga anggrek atau cara memelihara ayam petelur, atau bisa juga membuat makanan dengan bahan, alat, dan cara memasaknya sehingga menjadi makanan yang enak, misalnya nasi goreng. Nah, atau pilihan bebas terserah kalian untuk membuat makanan atau memberikan tip atau trik, silahkan dituliskan di buku latihan bahasa Indonesia. Pembahasan tentang teks prosedur sudah selesai. Kita akhiri pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.